Maka ada satu peringatan penting dari Nabi. Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, la yaftahu abdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqrin. Tidaklah kita itu membuka pintu minta tolong, minta bantuan, ya, kecuali Allah akan bukakan pintu kemiskinan. Selama kita masih mengharap bantuan orang lain, selama kita masih mengharap uluran tangan orang lain, pinjaman orang lain, maka sejatinya kita itu sedang membuka pintu-pintu kegagalan dan kemiskinan. Tapi ketika kita menutup rapat pintu manusia semua, yang tersisa hanya pintunya Allah, Allah akan bukakan pintu kekayaan. Itu yang terjadi pada kasus sahabat, ya, Abdurrahman bin Auf. Ketika dia dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa, hijrah, dia tentu butuh pendapatan, butuh modal. Di saat dia terlunta-lunta jauh meninggalkan kampung halamannya, ditawari. Tapi beliau tidak menerima penawaran tersebut. Ini beliau tidak minta loh. Tapi beliau punya niat yang mulia. Beliau tidak ingin ada uluran tangan selain uluran tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditawari beliau tolak. Karena beliau tidak ingin ada uluran tangan dari selain Allah SWT. Maka beliau tawakal, tunjuki saja ke pasar. Bertawakal kepada Allah, pergi ke pasar tanpa modal dia. Dan tidaklah pulang dari pasar kecuali sudah mendapatkan sedikit modal, ada keuntungan. Dia mendapatkan hasil. Inilah rahasia keberhasilan para pengusaha. Ketika dia menutup pintu harapan dari siapapun selain dari Allah, maka akan muncul insting, muncul inisiatif. Allah akan petikkan di hati dia solusi-solusi yang kreatif, ya, solusi yang kreatif. Kok ada aja idenya orang itu. Ada satu kisah sebagai penutup. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan, dia adalah pemuda. Di zaman Nabi sebagai seorang pemuda nikah. Suatu hari istrinya mengatakan, "I'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad atahu fulan wa atah." Tolong kamu segera datang kepada Nabi, minta. Karena fulan datang ke sana dikasih, fulan datang ke sana dikasih. Abu Sa'id bersumpah, "Wallahi la ati hatta la ajida syai'an." Sungguh aku tidak akan datang kepada Nabi sampai betul-betul di rumah kita tidak ada lagi makanan. Itu gara-gara mereka sudah kehabisan bahan makanan. Istrinya minta tolong pergi ke Nabi, minta makanan, minta gandum. Tapi Abu Sa'id mengatakan, tidak, saya tidak akan minta sampai betul-betul saya tidak menemukan apapun di rumah ini. Betul, akhirnya apa yang beliau katakan terwujud. Tidak ada apapun yang bisa dimakan di rumahnya. Beliau datang kepada Nabi dengan harapan ingin mendapatkan gandum. Ya. Sesampai di masjid, beliau mendapatkan Nabi baru saja bagi-bagi. Yang minta, para sahabat yang minta itu masih banyak yang berkumpul di masjid. Dan Nabi masih saat itu sedang berceramah. Man sa'alana a'tainah. Siapapun yang minta kepada kami, pasti kami beri. Hatta la najidu syai'an. Sampai yang kita punya, sampai yang saya punya itu habis. Selama masih ada persediaan, akan kami kasih. Ya. Kemudian kata beliau, fa'ilam najid wasainah. Kalaupun sudah habis, masih ada yang minta, akan kami kasih janji. Pertama kali saya dapat harta, dapat uang, dapat gandum, akan segera saya kasih dia. Prioritas. Ya. Namun setelah itu Nabi mengatakan, wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapapun yang berusaha untuk merasa berkecukupan, Allah akan segera beri dia kecukupan. Wa man yasta'fif yu'ifullah. Siapapun yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, sehingga dia tidak minta-minta kepada siapapun, Allah pasti akan jaga. Kemudian kata Nabi, wa ma utiya atau wa ma ajidu lakum rizqan awsa
minas sabr. Tidak ada rezeki yang lebih lapang dibanding keuletan kesabaran, ketabahan. Kata Abu Sa'id, wa hadza khair. Katanya, ini lebih baik. Akhirnya dia pulang tanpa minta. Dia pulang, datang dalam kondisi kelaparan, tidak punya apa-apa, pulang dengan tangan hampa. Memang dia mengurungkan niatnya untuk minta. Tidak ingin minta. Katanya, ini inspirasi ini lebih baik dibanding saya minta. Karena dia mendapatkan janji yang berusaha merasa berkecukupan sehingga tidak minta kepada siapapun, Allah akan beri kecukupan. Kata dia, saya berusaha merasa berkecukupan. Fama labithtu katanya. Kata Abu Sa'id, ternyata tidak selang berapa lama dari kejadian itu hatta asbahtu min aktsaril ansor atau aktsarul ansori nakhla. Tidak selang berapa lama tanpa aku sadari aku telah menjadi orang Madinah yang terluas ladangnya. Ya, cepat sekali. Ketika dia menutup semua pintu selain pintu Allah. Dia tidak ingin mendapatkan uluran tangan siapapun, tidak ingin ada ketergantungan dari siapapun. Dia merasa berkecukupan diri dia hanya butuh kepada Allah. Maka Allah wujudkan janji, Allah berikan kecukupan dia. Allah cukupi. Sehingga tanpa sadar dia sudah setahap demi setahap sampai akhirnya menjadi orang Madinah yang paling luas ladangnya. Subhanallah.